Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang Masjid IKN Nusantara. Selamat menonton, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan tuliskan komentar yang membangun. Mengenal Masjid IKN, pengganti Istiqlal sebagai Masjid Negara. Masjid Ibu Kota Nusantara, IKN, bakal menyandang status sebagai Masjid Negara menggantikan Istiqlal, usai status Ibu Kota tidak lagi disandang Jakarta. Saat ini Masjid Istiqlal sebagai Masjid Negara, dan dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara ke Nusantara sehingga masjid di IKN menjadi Masjid Negara, ujar juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa Satria dalam keterangan tertulis, Sabtu 7 Desember. Hariko menjelaskan Masjid Negara merupakan masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan. Ia menjelaskan nantinya masjid di IKN tersebut sudah akan bisa digunakan untuk pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada tahun 2025 dan dapat menampung 5.580 jamaah. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, berharap dengan adanya pembangunan masjid tersebut dapat semakin meningkatkan toleransi antar umat beragama, serta menjaga kerukunan antar warga, persatuan bangsa dan menguatkan moderasi beragama, serta meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan yang toleran berciri khas Indonesia, Muslim Nusantara, tuturnya. Lebih lanjut, ia mengatakan Masjid IKN dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi dengan luas bangunan masjid dan plaza seluas 60.173 meter persegi serta minaret seluas 427 meter persegi. Selain itu juga terdapat bangunan komersial seluas 2.212 meter persegi, 2 lantai, dan bangunan penunjang seluas 727 meter persegi, 1 lantai. Masjid Negara nantinya akan dilengkapi fasilitas parkir yang mendukung kebutuhan pengunjung, termasuk 4 lot khusus VVIP, 1 lot untuk difabel. Selain itu, tersedia juga 5 lot parkir yang diperuntukkan bagi bus, serta pada lantai lagi di area pelataran dengan kapasitas 64 lot parkir. Saat ini, Hariko mengatakan masjid di IKN tengah dalam tahap pembangunan tahap 1 yang terdiri dari bangunan utama 4 lantai. Ia merinci 4 lantai itu berupa 2 lantai mezzanine dan 2 lantai pelataran serbaguna sekaligus untuk parkir. Apabila seluruh proses pembangunan rampung dilakukan, ia menyebut Masjid IKN akan mampu menampung total hingga 60.000 jemaah. Ini membuktikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN sekaligus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dan representatif bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai visi Indonesia Maju, pungkasnya. Sejauh ini status DKI Jakarta masih Ibu Kota Negara, karena baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, atau Jokowi, maupun penerusnya Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto belum menerbitkan keputusan Presiden, atau Kepres, untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan. Untuk secara resmi memindahkan IKN dari Jakarta ke IKN itu harus diwujudkan lewat Kepres meskipun sudah ada Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, atau DKJ. Arsitek Masjid IKN Nusantara adalah Nyoman Nuarta. Pria kelahiran Tabanan, 14 November 1951, merupakan seniman lulusan Institut Teknologi Bandung, ITB, jurusan Seni Rupa. Mengutip laman resminya, www.nuarta.com, Nyoman sudah menggeluti bidang seni selama hampir setengah abad, khususnya seni patung. Nyoman Nuarta sudah banyak membuat karya di bidang seni patung. Namun, karya yang paling terkenal dari Nyoman Nuarta adalah patung Garuda Wisnu Kencana yang berada di Bali. Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, buka-bukaan nasib kelanjutan pembangunan IKN di era Prabowo. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, buka-bukaan soal nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di era Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan megaproyek IKN dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan. Dilanjutkannya pembangunan IKN, kata AHY, merupakan tindak lanjut dari arahan Prabowo yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN. IKN juga banyak yang bertanya, apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan, kata AHY. AHY menjelaskan pembangunan pusat pemerintahan IKN ini mencakup fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, penyelesaian pembangunan IKN itu lebih pada Central for Government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu, imbuhnya.
AHY juga menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN. Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan otorita IKN, Pak Basuki, Ketua Otorita IKN, misalnya di sana yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan Center for Legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif, kata AHY. AHY mengakui masalah keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, termasuk IKN. Karena itu, pemerintah berupaya menarik investor lokal maupun asing untuk mengongkosi berbagai proyek tersebut. Memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita. Itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur, ucap AHY. AHY juga berharap Kadin Indonesia ambil bagian dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis pemerintah, asosiasi pengusaha itu diharapkan dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN. Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah, tapi fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM, mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur, tutur AHY. Jakarta masih menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, karena di pasal 70 kalau nggak salah ya, di Undang-Undang DKJ itu dinyatakan undang-undang ini berlaku sejak ditandatanganinya keputusan Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota. Jadi sepanjang Kepresnya belum ditandatangani, artinya ibu kota Republik Indonesia itu adalah DKI Jakarta. Ya kan? Jakarta maksudnya. Nah, karena itu kita mengantisipasi bahwa jangan sampai nanti begitu Kepres ditandatangani, sekarang kan pemilihan masih Gubernur DKI Jakarta. Tapi kalau nanti perubahan nomenklaturnya setelah Kepres, kan harusnya Gubernur daerah khusus Jakarta, ya kan? Begitu juga anggota DPR-nya, anggota DPD-nya, daerah pemilihan DPD-nya, itu sama. Nah, memang yang kemarin terlewat itu, sehingga perlu untuk disempurnakan mengantisipasi supaya jangan ada kekosongan hukum nanti. Itu yang pertama.